Perkenalkan, nama saya Harul Surya Dharma dari kelas 12 IPA 3 dari Sekolah SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Di sini saya akan membahas materi HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga bersifat universal. Hak-hak dasar manusia sudah dilindungi secara hukum dan secara universal. Ini bisa membuat sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai. Senada dengan pengertian HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Hak asasi manusia juga bukan hanya berlaku bagi masyarakat yang ada di beberapa negara saja, tetapi juga berlaku pada masyarakat di seluruh dunia. Karena hak asasi manusia sudah diakui dan dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak asasi manusia sudah diatur di Undang-Undang pada pasal 28A sampai 28J, di mana pasal 28A itu berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di mana maksudnya itu adalah hak untuk hidup. Manusia itu memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Pasal 28 ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2 berbunyi, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maksudnya pasal 28 ayat 1 itu adalah semua manusia itu mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan kehidupannya, melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Dan pasal 28 ayat 2 itu bermaksud setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu pada pasal 28C ayat 1 itu, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28 ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat 1 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Lalu pada pasal 28E ayat 1 bunyinya adalah, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Lalu pasal 28E ayat 2, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 28E ayat 3 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Lalu pada pasal 28F ayat 1 pada pasal 28F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Lalu pada pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lalu pasal 28G ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia, dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain. Lalu pada pasal 28H ayat 1 pasal 28H ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat 2, setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28H ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Lalu pada pasal 28I ayat 1 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atau dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28I ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28I ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada juga faktor penyebab pelanggaran HAM. Faktor penyebab pelanggaran HAM itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri sendiri. Dan faktor eksternal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri kita. Faktor internalnya itu
beberapa contoh faktor internal itu adalah sikap egois atau terlalu memikirkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Lalu faktor eksternalnya itu adalah rendahnya kesadaran HAM. Pelaku selalu berbuat seenaknya, ia tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Lalu ada juga sikap tidak toleran. Sikap ini adalah sikap yang saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Lalu ada juga faktor eksternal. Faktor eksternalnya, beberapa contoh faktor eksternalnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Sikap ini menyebabkan seorang yang memiliki kuasa tidak memperdulikan hak-hak orang yang ada di bawahnya. Lalu ada juga faktor ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat hukum yang tidak tegas terhadap aparat hukum yang tidak tegas terhadap pelanggar aparat penegak hukum yang tidak tegas terhadap pelanggar akan memunculkan sikap yang tidak jera, dan pelaku akan terus aparat penegak hukum yang tidak tegas terhadap pelanggar akan memunculkan sikap yang tidak jera. Lalu ada penyalahgunaan teknologi. Sikap ini timbul akibat pemanfaatan teknologi ke arah yang tidak baik dan tidak mengikuti aturan yang berlaku. Sekian dari saya, Harel Suryadharma. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sekian, terima kasih.